Hingga saat ini Kabupaten Tabanan masih menyandang zona hijau untuk kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Meski begitu, sebagai upaya pencegahan dan antisipasi, Dinas Pertanian Tabanan akan melakukan penyemprotan yang dimulai secara serentak awal pekan ini. Data Distan Kabupaten Tabanan, populasi ternak yang rentan tertular PMK tercatat mencapai puluhan ribu ekor. Rinciannya, populasi kambing sebanyak 1.754 ekor, sapi 39.329 ekor, kerbau 59 ekor, dan populasi babi 22.681 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan, Gede Eka Parte Aryana mengungkapkan, sebagai langkah pencegahan PMK, Distan Tabanan melalui tim unit reaksi cepat URC yang ada di masing-masing kecamatan akan melakukan penyemprotan menggunakan disinfektan dan pemberian vitamin di masing-masing kelompok ternak. Penyemprotan serentak dimulai Senin 4 Juli di masing-masing unit pelaksana teknis atau UPT. Pihaknya juga sudah menyalurkan disinfektan dan obat vitamin ke puskesmas masing-masing kecamatan. Eka Parta Aryana menjelaskan, saat ini antisipasi PMK baru dilakukan sebatas penyemprotan dan pemberian vitamin. Sementara antisipasi dengan melakukan vaksinasi pada ternak belum dilakukan karena masih menunggu hasil rapat dengan Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Selain itu, karena saat ini Kabupaten Tabanan masih menjadi zona hijau untuk kasus PMK. Meski masih jadi zona hijau, ia menghimbau peternak tetap waspada, meningkatkan biosecurity dan menjaga kesehatan ternak. Apabila ternaknya bergejala atau indikasi terjangkit PMK, agar segera melapor ke petugas untuk ditindaklanjuti. Ciri-ciri ternak yang terjangkit PMK terlihat dari kondisi mulut yang mengeluarkan air liur secara berlebihan atau hipersalivasi. Terjadi pelepuhan di bagian gusi, lidah dan mulut ternak yang terlihat seperti sariawan. Di bagian kuku kaki terlihat nodul dan terluka. Terakhir, tidak mau makan yang akhirnya ternak tersebut jatuh ambruk. Menurutnya, tingkat kematian ternak yang terjangkit PMK tidak terlalu tinggi, hanya di bawah 5%. Namun, itu dengan catatan cepat ditangani melalui metode pengobatan per gejala. Misalnya, bila mengalami lepuh di bagian gusi, diobati di bagian mulut. Begitu pula metode pengobatan di bagian ternak yang lain. Manik Bisnis Bali melaporkan.